Selamat malam Pak Haryo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Pak Haryo. Selamat malam Pak Nika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Nika. Oke, apa yang sudah disiapkan Pak untuk coaching hari ini, untuk praktek coaching hari ini Pak? Ya, untuk coaching pada hari ini saya sudah menyiapkan beberapa ini termasuk perangkat Zoom, kemudian tadi dibantu Pak Safi'i juga, dan nanti mudah-mudahan coaching berjalan lancar Pak. Wah, ya luar biasa Pak. Kemudian untuk praktek coaching pada saat ini, kompetensi apa mungkin Pak yang bisa saya bantu untuk amati, kemudian untuk saya beri masukan Pak? Oke, untuk pada saat ini kompetensi yang ingin saya apa namanya saya dalami itu yang pertama presence atau kehadiran secara penuh dalam coaching. Kemudian saya juga ingin eh, meningkatkan keterampilan mendengar secara aktif sebagai seorang coach. Dan yang Hmm. ketiga adalah saya juga ingin eh, mengasah keterampilan untuk mengajukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching. Mungkin itu, Bapak. Oh, jadi pertanyaan-pertanyaannya biar bisa memunculkan ide atau gagasan atau bisa menuntun ya Pak ya, Iya, pertanyaan-pertanyaan iya, menuntun iya, untuk coachingnya iya, ya Pak. iya, Luar kurang lebih seperti itu, Pak. ya. Kemudian kalau penilaian diri sendiri Pak Haryo, Pripun, selama ini penilaian diri sendiri tentang kemarin kan kita sudah latihan, kemudian sudah praktek itu, menurut Pak Haryo bagaimana penilaian diri sendiri? Untuk penilaian diri selama berlatih ini saya juga merasa terbimbing dan terarah terkait dengan kegiatan coaching ini. Jadi Oke. ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching itu eh, kemarin dapat ilmu alur tirta itu Pak. Jadi kita Ya, nanti bercakap-cakap menggunakan alur tirta Pak. oh, jadi biar tujuan arahnya bisa dapat sesuai dengan yang diharapkan ya Pak ya. Iya, ya. Jadi Iya. kita memang arahnya juga harus jelas dan nanti kesimpulan atau endingnya juga bisa membantu untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, luar biasa Pak Haryo. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dalam sesi saat ini, apa yang diharapkan Pak? Jadi harapan Bapak apa ketika kita menyelesaikan sesi pada saat ini Pak? Yang untuk harapan saya bisa apa ya mengembangkan kompetensi terkait dengan coaching, kemudian Betul. saya bisa mendampingi coaching, entah itu siapa saja yang ingin menyampaikan mungkin unek-unek atau permasalahan yang kiranya saya bisa membantu, mendampingi dan apa bisa sebagai tempat curhat nanti para Hmm, coach yang ya, akan eh, berdiskusi dengan saya. Mungkin itu, Bapak. Hmm. ya Pak. Jadi saya harapkan apa yang Bapak harapkan itu dapat tercapai melalui sesi sekarang ini Pak Haryo, dan bukan Ya, siap. hanya kita ketika jadi calon guru penggerak, tetapi ketika kita sudah masuk ke dunia nyata, ke Iya, lingkungan kerja kita benar-benar menjadi coach yang luar biasa, menuntun murid-murid kita dan menuntun atau membimbing rekan sekerja kita. iya, Seperti itu, Pak. Ya, iya, siap. silakan Pak Arya sudah bisa dimulai. Pak Syafi'i sudah siap, Pak Syafi'i? Oke, siap Pak Utama. Insya Allah bisa kita mulai Pak. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan untuk 20 menit ke depan Pak Arya untuk melakukan teknik coach kepada coachi yaitu Bapak Syafi'i. Monggo Pak Arya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Utomo atas waktu yang diberikan kepada saya.
sebagai coach untuk mengcoachi Pak Syafi'i pada kesempatan ini. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Selamat Pak malam, Pak Syafi'i. Arya. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak Syafi'i? Alhamdulillah, Pak, luar biasa ini, Pak. Keren, Eh, keren, keren. ya, walaupun penjualan masih sepi-sepi, Pak, ini kan saya apa namanya jualan di online itu loh, Pak. Gitu. Ya, yang penting tetap jualan Pak. Ya, jualan Siap, dan oke, diiklankan itu harus itu Pak. Ya, oke, eh, oke, ini Pak Syafi'i sudah senyum-senyum artinya semangat sekali ini. Ya, lanjut Pak Syafi'i terkait dengan Pak. kegiatan kita hari ini, kegiatan coaching. Nanti saya sebagai coach dan Pak Syafi'i sebagai coachee. Siap, Pak. Eh, untuk arah dan tujuan yang jelas dan fokus pada coaching hari ini, menurut Pak Syafi'i, tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Syafi'i itu seperti apa nanti dari coaching ini? Silakan Pak Syafi'i. Jadi gini, Pak, saya itu kan 1 bulan ini kan coba-coba jualan HP gitu loh, Pak ya. Hmm, Nah, jualan HP ini kalau ya, saya ini kan belum punya toko, Pak ya. Kalau buka toko ya modalnya besar sekali ya. Sedangkan saya modalnya ya cukup-cukupan lah ya. Maka saya itu inisiatif apa ya menawarkan di media sosial, Pak, ya Instagram, Facebook. Tapi kok setelah saya coba ini apa namanya kok belum bisa laku gitu loh, Pak ya. Ini saya itu kepengen, Pak, kalau apa nawarin itu bisa laku itu gimana lah itu apa namanya pengen gitu loh, Pak. Tujuannya ya, itu, ya, Pak. ya. Jadi Pak Syafi'i itu intinya ingin jualan HP dan supaya bisa laku keras gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, ya mungkin ini Pak untuk apa ya di awal-awal ini Pak Syafi'i pernah melakukan apa saja terkait dengan kegiatan menjual HP ini. Jadi eh, bagaimana Pak Syafi'i berproses untuk menjual HP itu sampai hari ini tuh sejauh mana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Monggo. Nah, itu Pak, kemarin itu kan ya untuk tambahan uang ya, Pak ya. Kemudian setelah itu saya sudah mencoba untuk menawarkan HP ini kepada teman-teman di offline. Tapi kok jarang yang mau gitu ya, karena saya menawarkan paling cuma 5 orang, 10 orang, tapi ternyata mereka belum mau ganti. Terus saya ini dikasih tahu sama teman-teman, "Kok kamu coba ditawarkan di online gitu ya." Nah, ini saya coba, saya tawarkan di Facebook, di Instagram, Ya, tapi kok ya, nggak bisa-bisa itu gimana ya, Pak? Nah, itu yang susah itu, Pak, nggih. ya, Karena saya ya kepengen bisa biar cepat laku, biar uangnya muter gitu loh, Pak. ya, ya. Jadi memang kita harus apa ya istilahnya lebih berusaha, lebih meningkatkan upaya kita supaya dalam apa berdagang atau jualan HP itu dapat laku, Pak. Nah, menurut Pak Syafi'i itu eh, ada nggak yang sekiranya itu menjadi hambatan atau gangguan Pak Syafi'i dalam menjual HP baik secara online atau secara offline itu kira-kira hambatan dari Pak Syafi'i itu apa Pak? Wah, ada, Pak. Kemarin itu kalau kata teman-teman saya itu, kalau jualan offline itu ya cuma yang kita kenal saja gitu ya, yang kita kenal. Kalau kita belum punya Hmm. toko, apalagi kayak saya ini kan belum punya toko, Pak. Jadi ya saya Hmm. nawarin ke orang-orang yang kenal. Iya. Itu yang offline, Pak. Terus kalau online tuh ya hambatannya, kita orang-orang itu ya diupload di foto yang bagus. Nah, terus udah saya coba itu saya upload di Facebook, di Instagram, di TikTok tuh, tapi kok belum anu ya, Pak ya, belum belum ada yang belum closing gitu loh ya, Pak. Nah, itu Iya, saya iya. masih bingungnya itu hambatannya itu, Pak.
Oke. Dari hambatan yang Pak Safi temukan tadi, di situ mungkin ada tersirat atau ada semacam kekuatan yang bisa dibangun atau bisa dibentuk supaya eh, pemasaran HP-nya yang di Pak Safi itu lebih luas, lebih dikenal masyarakat. Nah, itu mungkin ada kekuatan yang lebih digali lagi itu menurut Pak Safi itu kekuatan apa Pak? Jadi supaya nanti penjualan Pak Safi itu bisa melalui online, melalui offline itu bisa lebih lebih apa ya, lebih meningkat lagi, monggo Pak. Itu kekuatannya seperti apa Pak? Nah itu Menurut Pak, Pak Safi. kemarin itu saya baca-baca, kemudian ada teman-teman yang ngasih tahu itu harus tidak asal upload ternyata Pak. Ternyata itu dikasih kayak Hmm, tagar, kemudian dia harus sering-sering apa istilahnya harus sering upload juga di grup-grup kalau di Facebook, nah gitu. Nah ya, ini itu kayaknya 3 hari ini saya coba, ternyata ada yang anu Pak, ada yang tanya-tanya ini. Ternyata ya, apa istilahnya mandi juga ini Pak. ya. Jadi sering-sering apa ya Pak, mengolah kekuatan yang Pak Safi miliki tadi supaya Iya. supaya penjualan Pak Safi itu juga laku keras, kemudian mendapatkan keuntungan dan menambah jaringan untuk ini apa namanya, jualan. Nih Iya benar dari sekali. kekuatan tadi mungkin kalau di skala 1 sampai 10 Pak Safi itu Pak Safi itu di posisi skala berapa Pak? 1 sampai 10 itu sekarang di posisi berapa Pak? Ini saya ini masih galau Pak, yang Iya, banyak masukan-masukan dari teman-teman iya, untuk penjualan itu ya mungkin saya masih di angka 6 itu Pak. oke. Pak Syafi'i menyebut angka 6. Nah, dari angka 6 ini Pak, Pak Syafi'i tadi punya kekuatan, punya hambatan, punya peluang. Harapan Pak Syafi'i itu capaian Bapak itu kalau skala 1 sampai 10. Tadi kan dari 6 ya Pak. Nah, nanti Ya, harapannya Pak Syafi'i itu di angka berapa Pak? wah tentunya angka 10 Pak, biar Wah, sukses Pak. keren, keren, keren. Nanti biar bercuan-cuan gitu loh Pak. Oke, Laris siap. manis dagangannya. Wah, masuk. Jadi eh, dari skala 6, Pak Sapi ingin melompat ke 10 dengan kekuatan dan dengan tadi yang hambatan yang sudah di apa namanya, diklasifikasi. Nah, dari ini Pak, 6 ke 10 ini mungkin ada nggak Pak solusi yang paling prioritas menurut Pak Safi'i? Kenapa dari 6 jadi 10 itu solusi yang paling prioritas apa Pak menurut Pak Safi'i? Nah itu Pak tadi ternyata masukan-masukan dari teman-teman itu setelah saya coba itu ternyata bermanfaat Pak. Jadi ada efeknya gitu loh Pak. Contoh Ya, nih, misalnya saya upload terus di marketplace Facebook, kemudian ya, di Instagram saya upload foto bagus, kemudian kita tag. Nah, itu ternyata bagus juga ini Pak. Kayaknya perlu ya, perlu nih saya kembangin lagi itu Pak. ya. Jadi dari prioritas yang Pak Safi'i sudah temukan atau sudah Pak Safi'i gali tadi, ada nggak Pak strategi khusus untuk lebih meningkatkan penjualan? Jadi kalau di ilmu marketing itu Pak Safi'i harus punya kiat-kiat. Nah, mungkin strategi atau kiat-kiat Pak Safi'i itu seperti apa Pak? J, kemarin saya dari tadi kasih teman saya itu Pak kiatnya itu pokoknya saya harus apa ya istilahnya sabar. Yang pasti kalau di online itu kuncinya sabar. Kemudian saya harus setiap hari upload terus Pak, upload terus.
Ya, untuk apa namanya, istilah kata teman saya itu biar eh, nama saya ini terus mumbul terus gitu, turn up gitu loh Pak. ya, ya, Jadi biar biar orang-orang itu ngelihat barang-barang kita terus seperti itu. ya, Ya, ya. kemudian foto-fotonya juga bagus, terus uploadnya pun juga nggak sembarang Pak. Ini harus di jam-jam khusus, jam-jam di mana Hmm, orang-orang buka. Ini saya pikir-pikir, oh ya juga ya, hmm, bagus ini kayaknya, saya coba ini. Tapi ya, belum sempat nih Pak ini untuk mencoba masukan-masukan itu gitu loh Pak. ya, ya. Ini Pak, kalau apa belum sempat atau mungkin ada kesibukan lain ya Pak Syafi'i. Iya Mungkin Pak. Pak Syafi'i itu perlu mengatur waktu, mungkin terkait jangka waktunya berapa, supaya nanti dari awal upload sampai berapa lama itu laku terjual. Kemudian menurut Pak Safi itu dari dari apa yang strategi atau prioritas yang Pak Safi lakukan itu, ukuran keberhasilan dari rencana Pak Safi itu nanti seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya tentunya setiap saya punya barang nih Pak. Misalnya nih hari ini saya punya barang 10 HP. Mm-mm, Ini katakanlah saya upload hari ini lah, besok atau begitu saya upload ada yang tanya, mm-mm. kemudian COD laku. Ya, Kan lumayan Pak, ini kalau satu hari 10 barang laku ini kan lumayan buat beli beras gitu loh Pak. wah, super sekali. Jadi memang apa ya Pak, untuk ukuran keberhasilan Pak Safi'i memang arahnya juga untuk menghidupi keseharian Pak Safi'i, untuk Benar sekali tambahan Pak. penghasilan Pak Safi'i. Nah, untuk ini Pak, di setiap ukuran keberhasilan Pak Safi'i, mesti ada gangguan, mesti ada tantangan, mesti ada istilahnya ya trouble lah. Menurut Pak Safi'i ketika nanti pada saat melakukan proses seperti itu, ketika ada gangguan pada saat penjualan, pada saat marketing jenengan itu di online kan atau dipasarkan, bagaimana nanti Pak Safi'i itu mengatasi gangguan-gangguan yang menurut Pak Safi'i itu mengganggu. Nah, itu gimana Pak? Eh, Kalau saya kemarin tuh mikir-mikir itu ya gangguannya sebenarnya diri saya sendiri kadang-kadang malas gitu loh Pak. Malas malas Hmm, mempraktekkan dari hasil apa masukan teman-teman itu. Terus kadang-kadang malas malas upload, harus ya, fotonya juga harus bagus, uploadnya pun ya, juga di jam-jam khusus lah itu masih malas gitu loh Pak. ya, Malas belajar dan malas praktek itu kayaknya masih masih harus saya perbaiki itu Pak. ya. Berarti harus ini Pak, harus apa ya? Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan Bener bertanggung Pak. jawab terhadap tujuan dari kenapa sih saya harus jualan HP lah, itu Iya, menjadi benar sekali. motivasi Pak Safi nanti untuk berjualan. Nah, dari apa yang sudah direncanakan Pak Safi tadi, apa yang harus dijaga, apa yang harus dibuat komitmen terhadap diri Pak Safi sendiri supaya rencana Pak Safi'i nanti berjalan dengan lancar. Oke, berarti kalau begitu saya mesti ya lupa nih, mesti agar penjualannya itu meningkat, otomatis saya juga harus meningkatkan kerajinan saya nih Pak ya, biar nggak males ya. Ya, Otomatis itu. Jadi tetap nanti insya Allah akan saya ubah Pak. Terutama malas saya ini akan saya pupus sedikit demi mm-mm, sedikit ya agar mm-mm, lebih semangat lagi untuk mau belajar tentunya Pak ya. Tentunya ya, sharing-sharing sama teman tuh luar biasa manfaat Pak. Jadi
sambil upload, nanti Ya, evaluasi sama teman-teman, iya. agar agar apa ya istilahnya peningkatan penjualannya juga bagus seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Pak Syafi'i. Nah, Pak Syafi'i tadi kan menyampaikan komitmen, Pak. Kemudian Jadi, Pak, komitmen Pak Syafi'i tadi itu eh, kan harus dijaga nih, Pak. iya, Pak. Nah, si Pak Syafi'i itu akan menjaga komitmen itu eh, dengan siapa, Pak? Nah, ini Pak, terutama kan yang ngawasi nanti tak suruh teman-teman untuk apa ya istilahnya, eh saya nyuruh teman nanti untuk buat project buat saya gitu ya. Misalnya Ya, apa namanya hari ini belajar apa. Kemudian yang kedua itu ya istri saya Pak, ini yang ngoyak-ngoyak ini juga istri saya karena harus ada tambahan uang, ini kan wah, istri saya yang ngoyak-ngoyak mantap. ini, kalau males biar biar diingetin sama istri saya ini. Oh, ya, Gitu ya, Pak. ya. Oke, berarti ada unsur keluarga, ada unsur rekan sejawat atau teman ya Pak ya. Jadi untuk Betul sekali Pak, betul. mengingatkan komitmen Pak Syafi'i, tanggung jawab Pak Syafi'i. Nah, Betul. dari apa yang disampaikan tadi komitmen, kemudian siapa yang menjaga komitmen. Nah, dari percakapan kita ini Pak, dari coaching kita ini, itu tindak lanjutnya Pak Syafi'i setelah kita ngobrol-ngobrol ini nanti apa Pak? Saya pengen ngerti itu Pak. Iya Pak, insya Allah mulai besok itu saya akan sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari, terutama untuk apa ya, peningkatan penjualan. Saya harus mulai besok itu harus mempraktekkan upload. Nah, kata teman saya Iya, itu upload di jam-jam khusus, di jam-jam sibuk. Nah, ini harus harus rutin. Kemudian iya, saya mulai memfoto HP-nya ini foto yang bagus dan iya, menjual lah gitu. iya, Nah, nanti akan saya praktekkan tuh Pak, apa namanya, hasil dari masukan teman-teman itu, agar iya, penjualan saya juga meningkat seperti itu. Insya Allah iya, Pak, mulai besok akan saya praktekkan sedikit demi sedikit gitu. iya. Nanti biar biar kalau saya malas, biar istri saya yang ngingetin gitu. Oke, jadi kolaborasi dengan istri Iya, dan benar dengan sekali. teman supaya nanti penjualannya juga laku keras dan dapat tambahan penghasilan dan bisa menghidupi keluarga begitu ya Pak ya. Ya, benar sekali Pak. Oke, ya untuk coaching dari saya dan sebagai coach Pak Safi sebagai coach mungkin Iya Pak. ini dulu kita cukupkan. Nanti ada lain waktu kita sambung lagi. Saya pengen dengar ceritanya lagi ya Pak ya, supaya Ya, siap. jadi kita hari ini diskusi, minggu Ya, depan kita diskusi siap. lagi perkembangannya seperti apa. Begitu ya Pak ya. Ya, ya, Ya ini ini saya ucapkan makasih, ini kadang-kadang harus diingatin Pak, ini terima kasih atas coaching dari Bapak ini, kadang-kadang mengingatkan saya agak lebih apa ya, tergerak lagi nih, lebih ya istilahnya semangat lagi. Makasih Pak ya sudah mengingatkan saya agar lebih apa namanya tergerak lagi gitu. oke sama-sama Pak Safi'i. Silakan Ya, kalau mau melanjutkan aktivitas yang lain, ya, mungkin saya akhiri. Terima kasih Pak ya, Safi'i. Assalamualaikum ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya Pak, sama-sama Pak Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Nah, luar biasa sekali Pak Haryo untuk proses proses coachingnya sekarang dan sudah menuntun, membimbing Pak Syafi'i sehingga Pak Syafi'i dapat mengemukakan hal-hal yang sedang dihadapi dan terakhir sudah sampai ke tahap rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah luar biasa sekali Pak, saya tadi lihat. Kemudian pertanyaan saya Pak untuk pasca dari sesi coaching kita pada malam hari ini, bagaimana Pak Aryo menilai diri sendiri?
performa yang baru saja dilakukan selama hampir 20 menit, 25 menit ini tadi. Pripun Pak Haryo? Penilaian Ya, Pak Haryo. matur nuwun Pak Utomo Oke. terkait dengan penilaian diri. Tadi saya sebagai pendengar yang baik, apa yang menjadi keluh kesah Pak Syafi'i terkait dengan penjualan handphone yang mungkin masih belum maksimal, dan Pak Syafi'i sendiri juga eh, banyak bercerita. Jadi saya sebagai pendengar yang baik, kemudian saya juga apa eh, apa namanya mengingatkan supaya nanti Pak Syafi'i itu juga tidak keteledoran atau kelupaan. Itu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Haryo Monggo Pak, untuk terbuka untuk evaluasi. saya. Monggo, Oke, silakan Pak. oke, terima kasih Pak. Dalam coaching saat ini sudah luar biasa sekali peran dari Pak Haryo sebagai penuntun, kemudian juga menggali ide gagasan dari Pak Syafi'i sebagai coachingnya. Kemudian alur cerita sudah terlihat jelas Pak dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian apa namanya situasi saat ini bagaimana, kemudian menggali ide gagasan hal yang sedang dihadapi bagaimana, sudah terlihat jelas Pak. Tadi sampai juga menanyakan level-level juga ya Pak ya. Saat Iya, ini Pak Syafi'i sedang level berapa, kemudian yang diharapkan jadi level berapa, itu sudah luar biasa Pak. iya, Rencana aksi juga sudah, kemudian tanggung jawab yang dari Pak Syafi'i bagaimana juga sudah digali Pak. Tadi saya iya, lihat sudah alur cerita sudah terlihat dengan jelas sekali Pak Haryo. Ini bisa iya, diterapkan ketika dalam lingkungan kerja nyata di sekolah, ketika berada dengan anak ataupun dengan rekan sejawat. Mungkin untuk masukan saja Pak, ketika besok melakukan coaching seperti ini, mungkin dihindari untuk menggunakan kata coach atau coachee atau coaching Pak. Jadi ketika kita melakukan teknik coaching langsung, itu nanti anak-anak atau rekan itu enggak mendengar kata itu Pak, karena mungkin kalau asing mereka malah akan tambah bingung Pak. Jadi iya, ketika melakukan wawancara gini tuh mengalir saja, kemudian tidak usah untuk menyebutkan kata coach, coachee atau coaching, itu mungkin bisa dihindari Pak. Kadangkala nanti rekan kita malah yang tidak apa hmm, namanya akrab dengan guru penggerak malah bingung, wah coach itu apa, coach itu ini masukan saja ya Pak ya, masukan pribadi saja. Betul apa nggih Pak Haryo nggih. siap, Terima siap, kasih. siap. Ya, jadi ketika kita praktek wawancara nanti mungkin tidak usah menyebutkan istilah-istilah itu tadi. Jadi kita mengalir seperti percakapan biasa gitu saja Pak Arya. Siap. Tapi secara alur, secara tujuan, secara hasil yang diharapkan sudah sangat bagus sekali Pak. Sudah sangat luar biasa sekali. Tinggal praktek untuk kehidupan nyata kita. Itu Pak yang bisa saya sampaikan evaluasi dari saya sebagai observer selama 20 menit tadi. Kemudian Pak, apa yang rencana tindak lanjutnya Pak setelah ini Pak Ari lakukan? Untuk saya rencana tindak lanjutnya ya meningkatkan lagi kompetensi terkait dengan coaching, Oke, kemudian menekankan lagi kompetensi coaching tadi supaya nanti saya lebih apa ya, lebih menjiwai lagi, lebih cair lagi, lebih apa namanya, ya istilahnya seperti kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari siapa betul, yang ingin curhat dengan saya itu. betul Pak, Oke, betul Pak. Tapi ini sudah kelihatan cair sekali oh Pak. Saya juga Ya, merasakan berbeda dengan ketika kita pertama kali dulu di ruang kolaborasi nggih Pak kolaborasi. nggih. Ya, ya, Nah, rukol itu. Jadi ini sangat ya, lu sudah cair sekali Pak. ya, Terima kasih itu Pak, rencana tindak lanjut sudah jelas. Kemudian siap. apa yang kita bicarakan, evaluasi dapat dicatat di dalam form supervisi akademik ya Pak, nggih, setelah ini Ya, siap. untuk lampiran pelaporan. Kemudian terakhir Pak, sebagai penutup, apa yang Bapak Haryo dapatkan dari proses coaching pada malam hari ini? Apa yang Pak Haryo dapatkan? Ya, oke, terima kasih Pak Romo. Yang saya dapatkan yang pertama adalah saya membantu rekan sejawat
untuk menyelesaikan permasalahan dan menggali apa yang ada potensi pada diri rekan sejawat saya. Kemudian yang kedua, eh, saya merasa apa ya, lebih mengenal lagi ilmunya coaching dengan alur cerita. Jadi saya lebih apa namanya, mengenal lagi lah, intinya saya lebih ngeh lagi apa itu Betul. alur cerita. Mungkin itu, Pak. Ya, sangat luar biasa sekali Pak. Jadi memang betul kalau hanya teori saja mungkin kita kurang Ya, paham ya Pak. Tapi kita sudah ya, praktek 3 kali dan itu sudah terlihat sangat jelas sekali bagaimana kita hadir, bagaimana kita mendengarkan, dan bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah ya. dipraktekkan oleh Pak Haryo. Matur Oke. nuwun, terima kasih Pak Oke, Haryo. Sesi sama-sama coaching Pak saat Yuda. ini sudah selesai, bisa untuk melanjutkan kegiatan lain. Terima kasih juga kepada Pak Syafi'i yang sudah Oke. menjadi coach. Terima Ya, kasih, Pak. Oke. salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa Oke. ditutup untuk sesi coaching pada saat ini. Terima kasih.